Suruh jam 7 juga masih setengah 9 baru datang. Gimana? Ya. Jadi kalau Taliban menang wajar karena mereka dulu dahulu oleh 7 satuan gerakan mujahidin. Ya. Hekmatyar, Yunus Khalis, Gulbuddin Hekmatyar dan segala macam. Sambung dengan Taliban jilid 1. Ya, Mullah Omar. Mullah Omar itu kan pemimpin Taliban gak sengaja sebenarnya. Iya, gara-gara dia punya 30 orang pasukan siap untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada seorang anak perempuan diculik sama pasukan musuh, kan gitu ya. Diuber-uber sama dia, berhasil menyelamatkan sang wanita. Nah, orang jadi salut. Salut aja. Oh, lama-lama memang enggak sih. Kalau sekarang terus terang settle keren. Ya. Kemarin aja haji 2022 ya. Itu ongkos haji dipulangin. Keren kan? Warganya yang terdaftar nggak perlu nunggu 45 tahun, sisa ONH-nya dikembalikan, satu orang dapat $515 alias 7.200.000. Bu Indrat, saya mau nanya, kalau di negeri kita orang pergi haji ongkosnya bersisa, katakanlah 15 triliun gitu, dikembaliin nggak kepada jamaah? Geleng-geleng, nggak Indonesia. Itulah Indonesia. Ketika Ustadz Sumarno, ketua KPUD, ini kader Muhammadiyah juga sama saya modelnya. Dia itu ketua KPUD DKI yang izin Allah bisa memberi lancar untuk kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sebelum di akhir masa jabatan dia sebagai ketua KPUD DKI, itu ada sisa anggaran 60 miliar. Uangnya Pak Samrodin dipulangin semua. Teman-temannya marah, lu uang sisa anggaran dipulangin. Maaf Pak Budi ya, senyum-senyum ya. Mana ada cerita kalau anggaran-anggaran pemerintah sisa anggaran dikembalikan, nggak ada ceritanya ya. Pertama kalau kita ngambil bukan hak kita, terus kalau kita pulangin juga ntar dibawa sama siapa? Karena pembukuannya udah ditutup, di close. Nah itu nanti perlu arahan dari Ustadz Samrodin. Ya. Jadi Ustadz Sumarno itu, saya udah 2 kali wawancara khusus untuk menghadapi pemilu. Nanti mungkin kalau teman-teman udah paham, dia bisa kita datangkan, tapi mungkin nggak bisa sembarang forum. Kita mau buat bagaimana tahapan varian kecurangan seluruhnya. Tapi ini sudah dijalankan oleh BIMTEK-nya Mas Sumi. Nah, kita bagi tugas, makanya buat Pak Samrudin, kalau nanti tim intinya kita bisa ngobrol bentuk-bentuknya supaya terjadi kombinasi. PKS menang, umat berpeluang, P3 jangan sampai nggak kebagian. Kita kalau teman kita nggak kebagian, kan kesian dia kelaparan. P3 nih masuk gitu. Jadi ayo P3. Kan gitu kata Adi Hidayat. Kalau Anda di surga, lihat saya belum ada di surga, panggil dong, kan gitu ya. Kalau Anda udah menang, P3 yang sebelah sana tuh P3-nya banyak. Ya. Oke ya, sebentar lagi kita mulai dialog nih. Terakhir, menang dalam koridor iman dan takwa. Artinya apa? Kalau kata dalam sebuah hadis, ajaib umatku itu. Ajaib orang-orang yang beriman itu. Apabila dia mendapatkan kesulitan, kegagalan, penderitaan, sakit, dia bersabar. Apabila dia menang, dia kaya raya, dia sukses, dia lulus, dia bersyukur. Keren kan? Jadi kalau kita memahami filosofi orang hidup sebagai muslim, tidak ada kegagalan yang permanen. Gak ada kegagalan yang tertunda, kemenangan tertunda. Kalau gak menang emang lu pasti ada yang salah udah. Kalau gak salah caranya, salah niatnya, salah momentumnya, dan gak ngerti orang lain. Dan saya sudah bertekad untuk pilkada, mohon doanya saya sedang menggarap. Tapi doanya jangan diomong-omong kencang. Pandeglang ya. Pandeglang ini muncul bupatinya dari perseorangan independen. Saya udah bilang sama timnya persiapan harus matang, jadi menang. Namun gak bisa semua, pala saya cuma satu. Memang harus ngetim sebetulnya. Oke, sementara begitu pas waktunya kita punya waktu kurang lebih setengah jam untuk dialog sehingga sekali lagi ya saya tidak menerima pertanyaan kamus. Anda cuma nanya ini artinya apa, nggak usah ya. Atau Anda Ustadz saya tersinggung, nggak usah lah tersinggung-singgung ntar lagi di luar. Sekarang apa, bagaimana? Oke. Ini mau ke toilet, ibu mau ke toilet ya bareng. Nggak bisa berdua gantian. Ya baik hadirin dan juga peserta agenda di kesempatan kali ini. Kita buka 30 menit. Tentu saja seperti yang beliau sampaikan bahwa feedback atau imbal balik dari materi yang beliau sampaikan sebenarnya banyak kalau kita kupas.
Bagaimana disebutkan tadi adalah sebuah strategi lawan. Nanti bahasa strategi lawan kita bisa melihat kumparan-kumparan yang dibuat oleh mereka untuk memenangkan di masing-masing tempat. Seperti di daerah kami di Dapil 4, bagaimana sebuah serangan yang begitu luar biasa dari pihak Merah untuk memenangkan calon mereka yang maksimal adalah ada 4. Kami di Dapil 4 ada di Karanganyar, Mojokedang dan Karanganyar, Wonogiri dan juga Sragen itu masif besar. Jadi bukan hanya di PKS saja, teman-teman yang lain juga merasakan. Ini yang beliau sampaikan bahwa bagaimana memahami sebuah strategi lawan ketika kita harus melawan gitu. Sebenarnya kita sendiri kan di sini saat yang beliau sampaikan tadi, satu memahami sebuah strategi lawan, yang kedua adalah membentuk sebuah strategi kita. Nah ini kan timbal baliknya bagaimana. Maka kita akan feedbackkan ke beliau yang beliau sampaikan tadi, upaya kita memahami strategi lama dengan apa. Fadol untuk Bapak Ibu hadirin yang mungkin bisa bertanya kepada beliau bisa dengan materi ya, dengan materi yang disampaikan. Oh kenapa Samrom dikasih ngomong enggak, acung tangan aja. Silakan. Oh no juga dua. Satu lagi, tiga dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samrodin mohon izin sharing. Jadi mohon maaf ini sedikit sharing aja. Jadi kalau saya punya rumus nanti dijabarkan bareng. Dan saya juga mohon arahan dari Ustadz Alfian ini. Terus terang ini. Karena Ustadz Alfian kalau sudah DCT jangan pulang antum. Langsung ke Senayan gitu. Nah artinya memang perlunya disingkat dengan MSM, bukan mesam-mesem, bukan. M yang pertama memang mindset ya. Nah, jadi Ustadz Alfian tadi betul sekali. Pokoknya kalau sudah calon, kalau yang calon pokoknya menang. Yang kedua kalau menjadi tim jadi. Ya, gitu. Tentunya kalau calon ketika mindsetnya menang, bagaimana menuju kemenangan itu. Kalau menjadi tim, kalau calon kita jadi tentunya kan itu menjadi tujuan. Jadi mindset nih. Anna inda dzoni abdi bih. Jadi Allah itu berada pada prasangka hambanya. Kalau calon menang, kalau kita menjadi tim kita jadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya perlu yang kedua strategik nih. Strategi. Kalau bahasa rekayasa kok ketoknya mengandung nggak bagus ya. Nah strategi kita gimana? Kalau saya tuh ngaji online lewat TikTok tiap pagi jam 5 sampai 5.45. Arahan dari TikTok tolong perbanyak like suka supaya banyak mengundang banyak penonton. Sehingga strateginya apa? Ayo dong nge-like saya sebanyak mungkin. Karena satu orang bisa nge-like 1.000 juga bisa. Gitu itu strategi. Ketika like-nya lebih banyak kan nanti penonton yang ikut ngaji lebih banyak, itu namanya strategi. Nah bagaimana kita meraih kemenangan itu juga perlu strategi. Yang ketiga tentunya mitigasi, marifatul medan. Kemampuan lawan kita petakan sebagaimana strategi kita untuk menghadapi lawan, peta lawan kuatnya. Maaf tadi mindset, strategi, yang ketiga tadi mitigasi kalau artikan makrifatul medan, kita harus memang betul-betul paham. Dan Dapil Jawa Tengah 5, kalau Ustadz Jawa Tengah 4 ya. Jawa Tengah 5 itu meliputi Sukoharjo, Solo, Klaten dan Boyolali. Kalau kita mengartikan dapil neraka kok ketoke kepribun gitu. Kalau di sini Puan Maharani ini tidak mau bergeser dari dapil 5 ini. Dia bertahan di dapil 5. Langsung Puan Maharani, putri dari Megawati. Nah makanya perlu strategi. Nah ini Ustadz, dan yang terakhir tentunya selain popularitas itu ya kita harus sering tampil. Kalau Ustadz Alfian ini popularitasnya sudah tidak diragukan.
Hampir orang nyebut UAT sopo wis langsung gitu. Kan popularitas. Tapi bagaimana popularitas itu menjadi elektabilitas. Elektabilitas untuk menentukan gelem noblos gitu. Kalau orang Jawa Tengah dengan Ustadz Alfian Tanjung itu hampir semua sudah ada di benak pikirannya. Tapi nggak pengen nyoblos. Gelem noblos itu, makanya kita memerlukan noblos itu. Dan yang tidak kalah tentu adalah isi tas. Itisah itu pendanaan. Nah ini Ustadz saya mohon nanti Ustadz bisa hadir di forum kami. Saya punya kawan-kawan yang duitnya turah-turah. Tapi nyuwun ngapunten untuk ngetokke untuk perjuangan itu yang kadang-kadang Mr. Owl gitu. Dan kadang kita yang punya semangat tapi ditakdirkan Allah isi tasnya orang kebak itu. Makanya nanti mohon sebuah forum Ustadz mungkin di Hotel Umaya atau apa, saya ngundang kawan-kawan. Kalau saya sih nembung sendiri kan kurang pas itu. PDIP biaya untuk satu dapil satu kursi anggarannya berapa? 400 miliar. Jadi PDIP itu satu kursi DPR RI anggarannya berapa? 400 miliar. Tapi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati. Kita tetap harus optimis. Ketika lawan kita menang di material, kita harus material juga penting, tapi kita tingkatkan spiritual. Jadi Ustadz Alfian sudah ngajari gimana qiyamul lail, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pokoknya mohon pertolongan Allah. Nah yang kedua, kalau dia itu menang di amunisi, kita harus satu menang lebih cepat atau lebih dulu. Makanya saya pasang baliho itu dulu, Mangkunegaran saya pasang. Dulu dipasang Bukuan kan, bar Bukuan tak pasang saya. Saya pasang di Kabangan, tak pasang. Sukoharjo saya pasang duluan. Nanti kalau saya nggak duluan, saya kedisian dan nanti nek wis kakean masang ini kan wong nyawang wis do nggak mau enak. Jangan ketika dulu misal di perapatan Baki belum ada gambarnya mung Samrodin tok wong nyawang ketok indah. Nah, kalau sekarang Baki tempatnya sempit ada 50 MMT jangan malah anyar ngereget tingguan gitu. Nah, itu artinya strategi itu harus kita dan nyuwun ngapunten jalan nyepelekan medsos ya. Bagaimana buka Facebook Ustadz Alfian Tanjung, buka TikTok Ustadz Alfian Tanjung, buka YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Begitu juga ketika kita jadi caleg, buka Facebook Samrodin, buka TikTok Samrodin, buka Instagram Samrodin. Jadi itulah strategi low budget tapi high impact itu. Nah mohon strateginya Ustadz, saya punya uang sing duwite oke. Neng piye carane iso mau apa ya, mau ngetokke untuk pembiayaan kampanye, karena mindset kita yaitu demokrasi kok isih dipandang negatif. Padahal sebuah kebijakan itu hanya perlu satu getokan palu dek. Makanya nyuwun ngapunten, saya udah 14 tahun di Sukoharjo niku wis ngeri tok Pak isine. Wis ngeri tok, wis dosa tok itu isinya. Artinya sebenarnya orang lahir langsung gajian 25 juta kalau dikelola orang yang nyun sampun takut kepada Allah, mau korupsi takut, mau apa-apa takut, itu mampu Ustaz. Ini sudah dikorupsi kayak gini, ini aja sudah Sukoharjo masih 2,4 triliun Ustaz APBD-nya. PAD-nya berapa? 400 juta. Ini Ustadz Alfian Tanjung suruh ngelola bakso Solo ya. Kadipolo Solo misalkan, omsetnya 400 juta. Tapi anggaran bakso Kadipolo Solo itu 2,4 triliun. Kabeh bisa nggak Pak? Hasilnya 400, tapi digelontor dari pemerintah pusat 2 triliun. Kabeh wong iso. Ini saya ngelola soto subuh itu kan ya omsetnya 10 juta, beban pengeluarannya kan 15, berarti kan minus 5 juta.
itu ya kudu nganggo pikiran sing serius to Bu. Piye carane omsete iso 16 juta, operasionalnya 15, untuk turahan 1 yuta. Ustadz hampir 10 menit ya sendiri. Oke siap, itu Tat. Jadi saya mohon strateginya bagaimana iso ngelumpukke yang itu Tat. Kalau dia punya 400 miliar, piye carane kita nyiapin 500 miliar dengan membangkitkan para agnia-agnia itu biar sadar pentingnya akan kekuasaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 2 orang ya, Mas yang pakai ini ya, merah ya. Itu ada Satu lagi ada untuk feedback penanya. nggak jadi? Oh bukan. Ya, Sebentar, yang tadi angkat tangan dulu, Pak Tukiman ya? ya langsung mungkin Pak Tukiman, dan waktu sekitar 2 menit saja Pak. Nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Ustadz Alfian Tanjung. Terima kasih. Ini pertanyaan atau masukan ya, saya tidak tahu. Kalau ada perbedaan tidak apa-apa ya Ustaz ya. Boleh, bebas. Saya datang di sini untuk memberikan masukan dan berbeda. Yang pertama bahwa teori politik itu ada Islami dan ada non-Islami. Yang Islami itu selalu syariah dan halal untuk mencapai tujuan. Menanggapi apa yang dengan teori menang, menurut teori politik menang itu adalah ada 4M. Menguasai, mengatur, memimpin, dan menentukan. Teori politik yang saya pahami. Jadi kita harus menguasai, mengatur, memimpin, dan menentukan arah. 4M harus secara komprehensif. Jadi tahun 24 itu ini gerak cepat. Tahun 24 itu adalah ada 2 metode. Metode pertama adalah crash program. Yang kalau yang disampaikan Ustadz itu adalah metode long life, perjalanan jangka panjang. Syarat, faktor kemenangan, program dan strategi SDM itu jangka panjang. Saya berharap yang ada yang crash programnya. Crash program ini adalah untuk mencapai 24. Pertama apa yang disampaikan itu langkah seri. Kalau tahun kemarin ada 80 juta orang memilih anak-anak PKI jadi DPR, sekarang kemiskinan itu ada 90 juta, 30% dari penduduk Indonesia miskin, Bank Dunia. Berarti 270 ada 9, masih 10 juta. Berarti tugas kita adalah membeli suara 90 juta itu supaya orang PKI tidak masuk. Dari mana ini? Maka langkah-langkah yang kami sampaikan apakah ini tepat atau tidak silakan. Jadi kita harus membeli 90 juta suara orang miskin. Padahal 4 miliar 1 kursi sudah tersedia untuk, tadi Pak Samroni mengatakan begitu. Ya, kami berharap bahwa kita semua termasuk Ustadz bagaimana, karena umat Islam ini bottleneck, mana yang harus dimulai, ekonomi, hukum dan sebagainya. Saya yang sarankan adalah segera sosialisasi visi Bawisdan kepada pesantren, lembaga Islam, ormas orpol, key person, ya agar tahu visi kita itu apa. Baru kita akan memulai. Ini masukan atau pertanyaan. Tadi Ustaz menyampaikan tidak boleh mengatakan kamus, ya toh? Kamus tentang pertanyaan. Tapi saya terpaksa menyatakan apa bedanya pahlawan dan pengkhianat. Saya sulit sekali membedakan Surya Paloh ini pahlawan atau pengkhianat. Terus Pak yang Pak Haye itu komplain pengkhianat atau pahlawan. Saya sulit sekali sehingga saya memberikan penjelasan masyarakat adalah Sudkati. Kartosuwiryo itu pengkhianat atau pahlawan. Bung Karno itu pengkhianat atau pahlawan. Sulit sekali. Saya membedakan itu kan sulit sekali. Kartosuwiryo dia komentar saya adalah imam besar. Bung Karno sama, saya sulit dari antara Surya Paloh dan itu pahlawan atau pengkhianat. Saya akan memberikan penjelasan kepada klub saya, kepada
komunitas saya butuh penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menguasai, mengatur, memimpin dan menguasai itu pemenang itu menguasai, mengatur, memimpin dan menentukan arah. Itu menurut saya. Jadi saya yang salah mungkin Ustadz yang lebih benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada satu lagi yang perempuan tidak ada. Yang umahat mungkin satu lagi. Kalau nggak ada berarti Pak Surono. Jangan Pak Surono. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk syarat dan faktor kemenangan diantaranya ada kebersediaan SDM. Nah, SDM ini saya lihat perlu dilihat dari awal. Di antaranya SDM yang hubungannya dengan yang kecil-kecil dulu, yaitu kita mendidik suatu pendidikan dan ada pendidiknya, ada yang dididik. Kita lihat tadi pagi sudah banyak yang terlambat. Nah, itu perlu Ustaz terangkan kira-kira SDM yang bagaimana yang bisa nanti kita bisa mengangkat kemenangan itu. Terima kasih. Tiga dulu ya. Langsung ya. Bismillah. Pertama untuk Pak Samrodin, saya menunggu tantangan Anda. Kapan kita ketemu? Tapi mungkin nanti saya minta izin kalau saya mengajak Bu Marfuah atau beberapa teman-teman yang mau, supaya kita juga betul-betul total, termasuk istri saya kalau mau ikut, nanti kita coba. Saya sebenarnya dengan Mas Ridho belum terakses. Kalau dengan Ustaz Saihu sudah janji kita mau ketemu, kita mau ada acara uat bertamu. Dan jadi mudah-mudahan nanti Ustaz Samrodin bisikan pada Ustaz Saihu bahwa kemenangan PKS adalah kerinduan banyak umat Islam di Indonesia. Tapi lolosnya partai umat juga kebanggaan dari kita. Kan keren ya. Oke, saya pikir saya tidak menjawab penjelasan yang begitu luar biasa. Buat Pak Tukiman, yang terakhir itu bukan pertanyaan kamus, Pak. Itu komparatif analisis, saya pikir keren. Nah, pahlawan dan pengkhianat itu tergantung dia dalam posisi kekuasaan siapa. Sang penguasa akan menentukan siapa pahlawan dan pengkhianat. Makanya kita punya dasar hukum. Dalam hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Maka kalau pakai istilah yang ada di handphone istri saya, Allah, Allah lagi, Allah terus. Jadi Allahnya yang gak putus-putus. Jadi soal orang mengartikan apa kepada kita, yang penting kita gak salah niat, gak salah cara, dan gak salah tujuan. Ketentuan kesalahannya bukan menurut kita, menurut Allah. Jadi rumusnya gampang. Kalau dalam teori, dalam logika berpikir seorang yang punya konsep tauhid, ya, pelajarilah kebenaran dari cara yang benar untuk menegakkan kebenaran. Maka kamu tahu siapa yang salah. Nah, yang diperlukan sekarang adalah bicara politik itu kalah dan menang. Ketika di Dapil 5 waktu itu di Kota Tangerang, sekarang berubah jadi Dapil 2 di rolling gitu ya. Ada permintaan untuk pemilu ulang atau pencoblosan ulang. Syukurnya teman-teman PKS yang biasanya sangat idealis dan selalu taat asas masih dengar omongan saya. Kalau enggak kan kacau Pak, dihitung ulang lagi ya kalah. Dia main duit ya apa, mungkin dia udah masukin apa. Ya. Nah, sekali lagi buat Pak Tukiman, tidak ada yang salah Pak dalam dunia kehidupan selama itu adalah sebuah produk berpikir yang cerdas. Kegagasan Bapak keren, maka saya catat ulang. Nggak ada masalah, kita harus menjadikan bahwa gagasan kita adalah mutiara-mutiara yang harus dirajut dengan benang-benang cinta kasih kita semua. Itu keren. Ya, nggak ada. Makanya kalau kita mengerti majelis-majelis ilmu itu adalah majelis yang dirindukan oleh semua orang. Makanya ketika datang Pak Ustadz Samrodin, di sini ada Mas Hasto. Mas Hasto biasanya nanti panjang lebarnya lewat teleponnya. Kalau di sini kelihatan enggak, dia lagi nyimak-nyimak nih. Ya, Mas Hasto ini benar-benar inspirator, the man inspirator. Mas Surono, untuk yang terlambat mungkin bukan kesalahan, Pak. Mereka merasa kalau terlambat paling nggak apa-apa, gitu biasanya itu ya. Nah, kayak kita harus mulai. Maka buat semua saya kasih tahu, sebetulnya saya sudah sempat bisik juga pada Ustadz Samrodin. Ini akan kita lakukan insya Allah 35 sampai 50 angkatan. Ya, buat istri saya tercinta, Bu Indra, doain ya. Nah, karena saya selalu bilang kalau mama udah ada, mama udah senyum, saya akan energik terus. Nah, artinya buat teman-teman, angkatan ini akan kita buat nanti beberapa level. 15 angkatan pertama kita akan olah, karena
saya menganggap kita mesti pakai sistem yang beternak para pejuang. Maka nanti di daurah ketiga atau keempat atau kelima kita akan buat kelas. Ya, makanya nanti Ustaz Samrodin jangan ikut-ikut. Antum fokus menangin diri. Ya, antum tahu aja gitu sekali kalau antum lagi agak lapang, Ustaz, anak-anak perlu apa? Oh, saya habis panen jambu, bawa 2 karung gitu ya. Ya kira-kira gitu. Jadi saya minta kepada beliau, ini saya perintahkan fokus memenangkan diri sendiri, tapi yang kampanye biar yang lain gitu ya. Kalau antum kampanye sendiri namanya antum jualan diri. Jual diri itu nggak bagus. Ya, biar dijualin sama tim-timnya gitu ya. Nah, saya pikir untuk Pak Surono begitu. Nah, tentang perbedaan pahlawan dan saya jawab, visi misi Anies Rashid Baswedan ini menurut saya belum selesai. Tapi sudah mulai dibicarakan di beberapa. Mudah-mudahan kita percepat. Saya nanti akan minta kepada kita semua tidak boleh bergeser nih. Pokoknya Anies harus dilantik jadi presiden. Gitu aja dulu rumus pertama. Saya pikir teman-teman PKS juga udah bahas tuntas itu ya. Anies bukan manusia insan kamil. Anies tentu nggak mungkin melebihi Rasulullah. Ya, yang salah bukan salah sih. Kita punya jagoan, tapi yang duluan ngebopong-bopong, yang ngegendong-gendong, jagoan kita naik kendaraan titik-titik. Ya, itu persoalannya. Coba kalau PKS duluan yang muncul. Itu kan PKS ngukur diri juga. Ya, kalau PKS punya magnet, katakanlah punya suara misalnya 20%, udah langsung Alfian Tanjung jadi wapres gitu ya. Iya, presidennya siapa gitu ya, gitu ya. Ya, walaupun itu mimpi. Saya pikir begitu. Waktu kita tinggal 15 menit. Saya ingin sesi kedua nanti kita lalui dengan tetap semangat, dan saya punya pesan sebagaimana iklan produk. Kalau Anda suka, Anda umumkan kemana-mana. Kalau ada yang tidak suka dan terluka, laporkan pada dokter kami, gitu ya. Jadi jangan sampai apa aja itu aja, gitu ya. Dan itu kita ingin acaranya jadi gerak, mangkas semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati. Jadi semua nanti akan bergerak. Kita bikin gentar hati-hati para laskar-laskar Satgas PDIP. Mereka tidak sanggup melihat wajah kita. Saya punya pengalaman dalam berbagai event. Doktrinnya adalah kalau kau menunjukkan keberanianmu karena Allah semata-mata, maka Allah jatuhkan rasa takut di hati mereka. Kalau perlu satu waktu bendera PDIP itu kita bikin tim khusus, kita turunin, kita bakar terbuka. Kita mau tahu dia mau laporin siapa. Ya, tapi kalau belum berani jangan lakukan, ya. Iya, semangat. Tahu-tahu tangannya dipegang sama polsek. Nangis lagi gitu ya. Enggak, itu perlu ada semacam test case. Kalau enggak nanti enggak jadi. Tapi saya pesan, kata kuncinya, lakukan operasi sempurna. Jangan ketahuan berangkatnya dari rumah Pak Samrodin. Ya udah selesai. Enggak boleh, harus diatur. Berangkat dari mana, yang ngerjain siapa, sidik jarinya harus dihilangkan bagaimana. Itu harus main. Ntar lah tim yang mau jalan-jalan. Pokoknya kita bisa menang. Ahok aja 20 triliun kalah. Ya. Hanya syaratnya Habib Rizik dan Alfian Tanjung di luar. Maksudnya jangan di penjara atau kalau dibunuh, nggak tahu nih masuk surga duluan. Masih ada waktu, Mas? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Mari Bapak Ibu yang berkenan, tentu saja tentang materi yang beliau sampaikan tadi, dan juga tentu saja kita berada di sini itu adalah secara pembaca adalah belajar, dan bagaimana tentu saja kita akan memberikan materi ini kepada halayak ramai ataupun yang ada di sekitar kita. Pak Edi siap kan? Siap kan? Insya Allah. Nah, udah nanti Pak Edi Bu Marfuah sama yang mau. Kita nggak ada yang istimewa. Yang jelas jangan ada dusta di antara kita. Ya. Ya mari. Satu. Masih ada 2 buah pertanyaan. Ibu-ibu manfaatkan. Ibu salah sendiri ya, nggak ngomong ya. Antar suwun. Fadal. Nama saya Abdul Haris Mahmudi, tinggal di Jepara. Saya kemudian pernah dicalekkan 2004, 2009 oleh PKS di Dapil Jepara. Sekarang masih PKS enggak? Masih. Alhamdulillah. Jangan pernah pindah-pindah PKS. Saya ketua Litbang Kemudaan, jadi saya ngurusi anak-anak muda di Jepara. Mantap, lanjut. Begini Tat, saya punya pengalaman dicalekkan itu saya tanpa modal sama sekali.
Jadi ini tadi kan bicaranya uang terus lah. Saya ingin berbagi ya. Kebetulan dulu kerjaan saya kan sales marketing. Saya punya langganan produk saya itu air minum. Waktu itu Asogi. Sekarang bubar. Saya sekarang di Kuwaya. Terus sama roti. Jadi saya punya jejaring itu waktu itu 2000 pelanggan air minumnya. Kemudian rotinya itu sekitar 700-an pelanggan. Nah, ini saya manfaatkan sebagai jejaring saya. Saya kepada mereka saya pamit, matur ketika saya kirim-kirim itu, Bu, Pak, saya dicalonkan di sini. Saya mohon doanya dan mohon dukungannya. Sekiranya Bapak berkenan, nanti bisa dukung saya, monggo. Seandainya saya jadi, Bapak saya gratiskan 5 bulan gratis minum air minum. Roti gratis 3 bulan. Jadi saya waktu itu kontrak politik istilahnya. Saya tidak memberikan uang sama sekali. Jadi saya cuma modal jejaring itu. Dan alhamdulillah saya dari situ netes 1000-an. Walaupun saya tidak jadi, tapi saya mendukung teman saya yang jadi. Jadi tanpa 1000 itu teman saya insya Allah juga tidak jadi. Jadi saya itu. Nah, saya 2019 saya nggak mau dicalonkan. Waktu itu karena saya pertimbangan, jelas saya wis tua, yang muda yang muncul. Bagaimana saya punya pelanggan, ini siapa yang mau berani kontrak langganan saya, nanti saya tak ngomong. Ternyata saya tawarkan, tidak ada yang berani di dapur saya itu. Dengan kontrak waktu itu, dari 2019. Jadi saya memang waktu 2019 itu saya sudah berahi, karena pertimbangan saya masih punya utang pemilu. Bukan dari uang pemberian ke amplop ke konstituen, tapi dari itu jajak nih, membayari palang baliho, masang bambu dan sebagainya. Nah, 2024 saya ini mengangkat anak saya. Jadi bukan yang ini anak 5 yang sekarang mondok di Darufat ini yang saya ajak ini. Ini lulus SMA ngabdi di Darufat, tapi yang saya angkat itu anak tertua yang sekarang berada di Jakarta. Dulu lulusan UNS tahun lalu 2019, karena waktu itu belumnya kerjaan saya daftarkan. Harapan saya dengan pola itu tadi. Ternyata diterima kerja di Jakarta sebagai konsultan bisnis di Jakarta. Nah, akhirnya ya ini anaknya di Jakarta sehingga saya yang bergerak tanpa anak saya. Jadi ini tetap saya gunakan pola itu dan insya Allah nanti siapapun yang jadi insya Allah akan bermanfaat dengan jejaring saya. Mungkin pola ini bisa diadopsi. Jadi kita memperbanyak pelanggan di lapangan itu, kita dapat income bisnisnya dan juga punya hubungan komunikasi yang cukup lama, sehingga itu menjadi modal kekuatan kita. Itu saja, Tat. Satu lagi ya, Pak Budi Haidar. Diingatkan waktu ya Pak, 5 menit ya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan saya izin nanya untuk Ustadz. Ta'aruf aja Ustadz. Ya. Kami Budi Solihin dari Dusun Switi, Lebak, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Ya. Kami pernah jadi kepala desa 2003-2013. Dan alhamdulillah kami bahagia bisa ketemu teman-teman di perjuangan. Menyampaikan bahwa di komunitas itu ada suatu organisasi namanya Komunitas Purna Bakti Kepala Desa seluruh Indonesia. Ini sudah legal di senior organisasi di Indonesia, Manakades. Dan alhamdulillah kami sendiri di Jawa Tengah, di DPD Jawa Tengah, kami adalah sekretaris umum DPD Kopaksi Jawa Tengah. Yang kedua, lebih khusus lagi untuk pergerakan Pak Anies, kita ada satu wadah khusus lagi namanya Gerakan Desa Nusantara. Dan alhamdulillah juga kami ini juga sebagai sekretaris umum di Gerakan Nusantara. Itu yang isinya ada para mantan kades yang mau berjuang untuk Pak Anies. Dan apa Ustadz kemarin Pak Agus bilang sama saya, ketemu dengan di terminal di stasiun balapan, ya itu
Pak Agus itu juga ada di, beliau adalah ketua Gerakan Nusantara dan kami sekretarisnya Ustaz. Gitu. Kalau gerakan ini Ustaz, kita Pak Agus mungkin fokus Jawa Tengah dan kami saat ini juga sedang masuk ke Jawa Timur. Jadi Agus Tindarjo Gedangan. Nanti kita ketemu. Ya. Juga teman-teman di Dapil 5 dan 4 Solo di Jawa Tengah ini, kami juga banyak teman-teman mantan kades yang sepaman dengan kita. Nanti monggo bisa saling menguatkan. Ya, termasuk nanti ada tokoh dari Malangan, Gunungan Malangan Bulu, Sukoharjo. Insya Allah beliau juga mungkin tahu dengan Pak Subari. Juga ada membantu perjuangan kita ini. Dan alhamdulillah untuk jaringan kita yang di Mantkades yang sudah Pak Anies itu data ada di kami Pak. Silakan nanti kalau mungkin bisa jadikan referensi pada kita. Itu yang utama. Yang kedua kami ada juga bersama Ustaz Ahmad Tanjung di Masyumi. Kebetulan kami Ketua DPD Partai Persatuan Magelang. Kemarin juga kita mengadakan Bintek saksi untuk Pak Anies ini kemarin kita adakan di Magelang, Pak Anies dan yang ikut alhamdulillah teman-teman dari caleg juga, dari caleg Nasdem, PKS, pemateri dari Partai Masyumi. Kemarin kita bersama Ustaz Anin, Ustaz sama Pak Heri, sekarang beliau di Sragen, gitu ya. Saudara-saudara sekalian, di harapan kami saya bisa terlambat, Ustaz ya. Nah, mungkin belum lama ya Ustaz. Ya itulah yang sampaikan, kami senang sekali bahwa pertemuan ini akan membawa satu lebih giroh kita untuk perjuangan. Seperti itu, Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk waktu istirahat. Saya respons singkat saja kepada semua yang hadir. Semuanya ada dalam hati saya, tidak ada pengecualian. Spesially untuk Pak Samrodin, mungkin hubungan-hubungan yang merekat dan menguat ini juga buat semua. Jangan terpublikasi. Kita dalam ilmu perencanaan, jangan pernah apa yang kau rencanakan musuhmu tahu apa yang kau akan kerjakan. Jadi belajar ini, maka memang dilema buat kita ini adalah rekrutmen peserta. Jadi peserta yang ada ini kita nggak tahu yang ikut beneran, yang ikut-ikutan, yang ikut ngintip-ngintip, yang itu rekam-rekamnya. Kita hanya punya doa, semua yang punya niat apapun setelah acara ini nanti selesai, semuanya akan lurus niatnya hanya lillah, billah, ilallah, bisabilillahi, mardatillah. Jadi semuanya hanya Allah. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi doa sehingga siapapun yang tadi punya niat lain, Allah rubah karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Saya pikir itu yang pertama. Yang berikutnya kepada teman-teman dari Jepara, teman-teman dari Magelang, teman-teman dari luar ini, mungkin sementara saya mau stressing dulu di karesidenan masing-masing. Nanti bisa dirancang Pak. Bagaimanapun terjadi sinergis yang bagus. Ketika Mas Umi mengadakan BIMTEK, itu kan membahas tentang varian-varian kecurangan. Ya, rasanya tidak ada alasan yang bukan partai Mas Umi mempersoalkan itu. Ya, karena Mas Umi itu ya seperti saya, walaupun Mas Umi tapi sayang sama PKS, belain PKS, main di kantor PKS. Yang lucu, kalau saya sedang di kantor PKS itu anak-anak dari daerah-daerah, pengurus-pengurus ranting, Depra ya, itu Pak Samrodin biar tahu. Anak itu nanya sama saya, Ustaz, kemana nih, saya pusing banget ngurusin Depra nih. Saya terangin kamu gini. Orang teman-teman saya yang PKS kan tahu saya P3. Hei, ini P3 yang PKS gitu. Artinya saya memang merasa seperti itu. Nah, waktu istirahat tentu kita manfaatkan. Intinya buat teman-teman semua, ini adalah start awal. Dan saya pesankan buat panitia, jangan seperti orang nonton film. Orang nonton film itu karena pernah melihat filmnya belum dimulai cerita duluan. Satu. Yang kedua, filmnya mau berlangsung sibuk main handphone. Ya saya minta juga panitia kalau nggak mendesak ya jangan handphone-handphonean juga, itu bagaimanapun psikologi korpsnya nggak bagus. Nah, selebihnya buat teman-teman, acara kita mau nggak mau memang harus selesai menjelang zuhur. Maka nanti pada saudara pemandu acara, saya akan terpaksa mengamputasi waktu karena ada yang harus ditulis. Oke, sekian dulu dengan waktu yang ada, mari kita manfaatkan, tentu diatur oleh Pak Edi.
Baik hadirin dan juga peserta agenda di kesempatan kali ini ada waktu istirahat 15 menit. Jadi kita on time nanti 9.30 kita langsung menuju ke tempat duduk masing-masing. Kita langsung mulai di sesi kedua. Kami persilakan tamat untuk coffee break sejenak dan bisa beristirahat. Kita mulai lagi di diskusi yang kedua, materi kedua. Kalau yang keburu toilet di bawah ada 4 toilet. Nah ke bawah turun ke sana gitu.